Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih dikumpulkan di acara kajian untuk di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya, keluarganya, dan umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Untuk kajian kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Sunandar MAG yang lahir di Bogor tanggal 26 Juni 1962, dan untuk alamatnya di Cipete Utara. Untuk latar belakang pendidikannya, ini S1 di IAIN Jakarta dan S2-nya di IAIN Jogja dan S3-nya di IAIN Surabaya. Untuk pekerjaannya saat ini sebagai dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Jakarta dan dosen pendidikan kader mubalik Al-Azhar. Untuk dan pengamat dan praktisi acara dakwah di televisi dan radio. Dan selama Ramadan mengisi acara Kuntum Hikmah jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore di MNC Muslim Indovision di channel 92. Baik, sebelum kita mulai kajian ini marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Pak Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kadzalika qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat fillah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Tadi sudah dihimbau untuk senantiasa bersyukur, karena di dalam surat Ibrahim ayat 7 dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah berikan, kita akan ditambah nikmat yang ada pada kita. Tapi kalau kita kufur, tunggulah sesungguhnya siksaku amat pedih. Kita bersyukur dapat pekerjaan, insya Allah akan Allah langgengkan pekerjaan itu, tidak akan terkena PHK, Allah tambah gajinya. Kita bersyukur punya gaji misalnya 10 juta, Allah tambah gajinya. Kita bersyukur diberikan rezeki, Allah terus berikan rezekinya. Kita bersyukur punya istri satu, Allah tambah istrinya. Amin. Itu tafsiran seloroh dari surat Ibrahim ayat 7. Baik, kenapa kita ada di sini? Ya, mengapa kita memerlukan diri untuk melakukan satu kajian, terutama di bulan Ramadan, bulan di mana dilipat gandakan pahalanya, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi saya membacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Muara dari ibadah kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang didasari dengan penuh keimanan dan mencari ridho Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ada kesempatan. Mengapa sampai dinyatakan bahwa kalau berpuasa akan diampuni? Gitu. Kemudian sabda Nabi yang lain mengatakan, "Lisuimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika sedang berbuka
dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Pertanyaannya adalah, puasa yang bagaimana yang bisa sampai kepada target bisa bertemu dengan Allah? Tentu tidak setiap orang yang berpuasa. Karena Nabi mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak dari mereka yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali sekedar menahan lapar dan haus. Artinya bahwa tidak setiap orang yang berpuasa automatically diampuni dosa-dosanya. Tidak setiap orang yang berpuasa akan ada kesempatan bertemu dengan Allah. Tergantung puasa yang bagaimana, ibadah yang macam apa ketika bulan Ramadan, sejauh mana, seoptimal bagaimana ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa artinya kita akan diampuni kalau kita maksimal ibadah. Kenapa kita akan diampuni? Karena memang kita tidak luput dari salah dan dosa. Selama Ramadan kita bisa jamin bahwa kita bisa menahan diri, mengendalikan diri dari keberanian-keberanian yang dilakukan pada 11 bulan kemudian. Kita bisa menahan diri karena setan-setan dibelenggu, karena spirit Ramadan dalam keadaan lapar dan haus. Mungkin pikiran-pikiran untuk keluar dari jalur agama sangat kurang. Tetapi adakah jaminan bahwa setelah Ramadan, di 11 bulan kemudian setelah Idul Fitri itu, lalu kita bisa mengkondisikan situasi, kondisi, perkataan, perbuatan, ketetapan, keputusan, kebijakan sama seperti Ramadan? Adakah jaminan itu? Ramadan yang lalu kita melakukan hal yang sama. Artinya kita beribadah, ada yang maksimal, ada yang biasa saja gitu ya. Ada yang hanya sekedar lapar dan haus, artinya puasa tapi tidak dapat pahala, substansinya tidak dapat. Tapi setelah itu kemudian 11 bulan kemudian, adakah yang bisa berkata bahwa kita sama seperti Ramadan? Tidak lagi cheating, tidak lagi melakukan hal yang di luar rambu agama. Rasanya sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena memang sudah watak manusia. Jadi, perlunya kita ngadakan kajian ini karena manusia itu dikatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilaf. Ayat mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang tobat. Ada ayat yang mengatakan khuliqal insana halwa. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Beberapa ayat di dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa kita manusia sesungguhnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kondisi yang merugi sesungguhnya, yang harus diantisipasi. Surat Al-Asr mengatakan innal insana lafi khusrin, kan? Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Surat Ibrahim mengatakan innal insana lazulumun kafar. Lagi-lagi innal insana, sesungguhnya manusia zalim dan kufur nikmat. Ya. Atau ayat lengkapnya berbunyi wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Sudah aku berikan semua yang kalian mintakan kepadaku, kata Allah, yang kalau kalian hitung semua nikmatku, kalian pasti tidak akan bisa menghitungnya. Lalu ditutup dengan innal insana lazulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim dan kufur nikmat. Banyak ayat-ayat yang lain. Ayat At-Tin misalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, tapi ayat ini tidak titik. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang sehina-hinanya, yang serendah-rendahnya. Itu gambaran-gambaran manusia dalam Al-Quran yang sesungguhnya dalam posisi yang tidak menguntungkan, yang harus diantisipasi ya, dengan perbaikan-perbaikan diri, peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah, peningkatan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan harus diantisipasi. Nah, sejalan dengan ayat-ayat tadi dan dikaitkan dengan apa yang kita perbuat, ada hadis yang menjelaskan bahwa kita ini potensial akan masuk neraka. Ya, kita ini potensial masuk neraka. Hadis itu mengatakan begini: Yaridunas kuluhumun nar, summa yasduruna minha bi'a'malihim, fa awaluhum kalamil barki, summa kamirri, summa karakibi, summa kahadril farsi, summa kasyadir rijal, summa kamasim. Hadis ini riwayatnya sahih.
Artinya setiap manusia akan masuk neraka dan mereka akan dikeluarkan dari neraka karena perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka, keluar bagaikan sinar kilat, kalam ail barki. Yang kedua dimasukkan ke dalam api neraka dan keluar bagaikan kencangnya tiupan angin. Yang ketiga dimasukkan ke dalam api neraka dan keluar bagaikan kencangnya larinya kendaraan. Yang keempat bagaikan kencangnya larinya kuda. Yang kelima bagaikan kencangnya larinya laki-laki. Dan yang keenam bagaikan lambatnya seseorang berjalan. Nah, lambat, cepat atau lambat keluar dari neraka itu tadi dikatakan sangat tergantung perbuatan kita selama Allah berikan kehidupan di dunia. Seperti yang kita lakukan ini. Ini yang menentukan. Nah, itu hadis. Mari kita coba telaah bagaimana Al-Quran. Karena Nabi mengatakan bahwasanya warisan itu adalah dua. Taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku wariskan, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, niscaya hidup kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu yang harus kita jadikan pedoman adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah tadi sudah saya jelaskan bahwa kita potensial masuk neraka. Bagaimana ayatnya? Kita bisa coba nanti lihat surat ke-39, surat Az-Zumar, ayat 71 mengatakan begini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam zumar. Sesuai dengan nama surat artinya rombongan-rombongan. Ayat 73 mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumar. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya nanti akan dimasukkan ke dalam surga zumar, rombongan-rombongan. Nah, ikhwan dan akhwat, menurut ahli tafsir yang dimaksud dengan rombongan-rombongan dalam ayat ini yaitu artinya dimasukkan ke dalam surga atau neraka tadi itu adalah kelompok-kelompok. Artinya ada rombongan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Hadis tadi mengatakan ada 6 kelompok. Ada yang sangat cepat sekali dimasukkan dalam neraka, ya, lalu keluar. Nah, dalam ayat ini pemahamannya ada rombongan-rombongan ketika dimasukkan ke dalam surga. Logikanya ketika itu adalah rombongan-rombongan, maka ketika rombongan 1 masuk ke surga, rombongan ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya antri. Transit. Transitnya di mana? Dijelaskan berulang-ulang hanya ada 2 macam tempat. Surga, neraka dengan berbagai jenisnya, berbagai macamnya. Artinya ketika rombongan 1 masuk surga, rombongan kedua dan seterusnya pasti transitnya nunggunya di neraka. Akan ada dalam rombongan kedua, ketiga dan seterusnya, lagi-lagi tergantung amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita. Jadi mengapa kita perlu Ramadan? Mengapa ketika Ramadan diberikan hadis yang mengatakan akan diampuni? Ya, karena memang kita manusia potensial berbuat dosa dan hilaf. Bahkan Rasulullah itu mengingatkan dalam sebuah riwayat begini. Andaikan ada satu kaum, satu kelompok manusia itu berbuat taat dan patuh terus, ibadah terus, tidak ada yang berbuat dosa dan maksiat, maka kelompok kaum itu akan Allah hilangkan, Allah binasakan, Allah datangkan kaum yang berikutnya. Kaum yang berikutnya itu kemudian berbuat dosa, maksiat dan seterusnya, lalu mereka mohon ampun dan Allah ampuni. Allah ampuni. Artinya memang sudah watak manusia. Di antara kita tidak mungkin, saya yakin tidak ada yang bisa mengatakannya bahwa pasca Ramadan tahun lalu steril dari semua kesalahan dan kehilapan. Steril dari dosa-dosa, maksiat, dan hal yang sifatnya keluar dari rambu agama. Oke, mungkin kita bertanya, kayaknya enggak tuh. Saya sudah lakukan sholat, saya sudah lakukan puasa, amal soleh. Saya tidak mungkin masuk dalam hadis tadi yang dimasukkan ke dalam api neraka. Gitu. Kita akan tes, saya ingin mengetes. Kita tes semuanya, apakah kita masuk dalam hadis tadi yang pasti dimasukkan ke dalam api neraka atau tidak. Tesnya dari ada 10 pertanyaan yang akan saya ajukan. Namun sebelum itu, mari kita coba, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, coba kepalkan tangan. Kepalkan tangan. Lalu setiap pertanyaan kalau tidak termasuk di dalamnya, buka jarinya. 1, 2, 3, seterusnya. Ya.
yang kalau terbuka jari-jarinya, saya jamin calon ahli surga. Bighairi hisab. Nah, kalau terbuka jari-jarinya, tapi mari kita tes. Mari kita tes. Ya, setiap pertanyaan silakan dari tanda isyarat dengan jari, apakah ini termasuk yang mengiyakan pertanyaan berikut ini atau sebaliknya. Yang pertama. Jadi, waduh, salah ini. Baik, apa tidak diklik itunya ya, di stopnya. Saya itu hanya apa? Oke, saya sudah hafal. Jadi gini, pertanyaan yang pertama, apakah sejak akil balik kita tidak pernah berbuat salah dan hilaf? Tidak pernah melakukan kesalahan? Ada nggak? Buka jarinya. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan dalam bekerja, kesalahan kepada saudara, orang tua, kepada teman kerja dan sebagainya. Ada? Ya? Oke. Kemudian yang kedua, apakah sejak akil balik kita tidak pernah berbuat dosa? Ada nggak? Yang nggak pernah berbuat dosa? Buka jarinya. Saya juga tidak terbuka. Ya, Ustadz juga manusia, Kiai juga manusia, Kiai juga yakin tidak akan terbuka. Baik. Yang ketiga, lebih tinggi lagi, ada nggak di antara kita yang belum pernah berbuat maksiat? Ada? Yang belum pernah berbuat maksiat, terbuka jarinya. Ya, oke. Belum terbuka, sama. Ya, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia gudangnya kesalahan dan kehilapan. Yang keempat, ada nggak di antara kita sejak akhir balik belum pernah meninggalkan sholat sekalipun? Ada nggak? Sesibuk apapun dengan pekerjaan kita, sejauh bagaimanapun perjalanannya akan kita tempuh ketika akan melakukan perjalanan, sholat tidak pernah ketinggalan. Secapek apapun pulang kerja sampai rumah, sholat tidak pernah ketinggalan. Ada nggak yang belum pernah meninggalkan sholat? Padahal Nabi banyak sekali mengulas tentang sholat, baik Al-Quran maupun hadis. Dan diantaranya adalah riwayat yang mengatakan begini. Seorang umat Rasulullah yang sering melalaikan sholat itu akan dikenakan 15 macam azab. 6 azab di dunia, 3 azab ketika akan mati, 3 azab ketika di dalam kubur, 3 azab ketika akan menghadap Tuhannya. Kalau saya ulas panjang lebar, tapi saya ingin intinya saja. 3 azab ketika akan mati, yaitu ayyamuta zalilan. Nanti kalau orang yang suka melalaikan sholat, mati dalam keadaan hina. Yang kedua, ayyamuta ja'ian, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, ayyamuta atsyanan, mati dalam keadaan haus. Gitu. Jadi mati dalam keadaan haus, subhanallah, tentu saja kita tidak menginginkan itu. Ada buku yang saya baca, tulisan Abul A'la Al-Maududi. Di dalam buku itu dia menerangkan tentang orang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan haus. Nah, dalam keadaan sakaratul maut, antara sadar dan tidak pikiran, kita suka melihat saudara, orang tua, atau kerabat ya, ketika sedang yataza'za, sakaratul maut. Nah, bicara yataza'za, baru kemarin saja ketika saya perjalanan menuju MNC Muslim, narasumber dari acara itu yang memang menjadi narasumber utama karena dia adalah pembimbing ibadah travel haji dan umroh dari Travel Azikro. Jadi itu kerjasama Travel Azikro dengan MNC Muslim. Selama sebulan penuh mengisi acara namanya Quantum Hikmah, tayang jam 5 sampai jam 6 sore, kemudian ditayang ulang rilan waktu sahur. Nah, pembimbing haji dan umroh Travel Azikro ini udah siap sebetulnya ya untuk syuting 5 episode kemarin setiap hari Selasa syutingnya itu. Lalu di tengah jalan dia kirim SMS, Ustadz mohon maaf saya terpaksa tidak bisa mengisi acara narasumber di acara Quantum Hikmah di Pondok Gede karena ibu saya sedang yataza'za, sedang sakaratul maut. Wah, udah, maka spontan segera saya cari penggantinya. Ya, tapi kemudian ada penggantinya dan selesai juga syuting sampai ke 30 episode. Tapi yataza'za tadi, itu sebagai anak harus menunggu ibunya yang sedang yataza'za. Oke. Nah, biasanya orang dalam keadaan sakaratul maut itu pikiran sudah antara sadar dan tidak, pendengaran sudah tidak normal lagi. Lidah pun, mulut walaupun dipandu oleh telinga kanan kiri dibisiki katakan la ilaha illallah, dipandu baca syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dipandu
belum tentu saat itu bisa. Coba amati dari 100 orang yang yatazaza, yang sakaratul maut, amati berapa orang yang dengan fasih dan lancar mulutnya keluar kalimat la ilaha illallah kemudian meninggal. Coba amati berapa orang. Karena apa? Saat itu sedang antara sadar dan tidak. Pendengaran pun ketika walaupun dipandu supaya mengucapkan kanan kiri, belum tentu mendengar. Lidah pun belum tentu sefasih seperti sekarang. Kalau sekarang dalam 1 menit kita bisa sekaligus mengucapkan kalimat la ilaha illallah beberapa kali dengan fasih dan lancar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa sekarang ini, tapi ketika sakaratul maut belum tentu. Nah, kembali kepada tadi tulisan Abu al-Maududi. Jadi seseorang dalam keadaan sakaratul maut, dia dalam keadaan haus yang luar biasa, kemudian dia didatangi setan menyerupai orang yang dikenal, menyerupai teman, menyerupai ustadz, menyerupai kerabat dan sebagainya, lalu menawarkan, saudaraku, aku tahu engkau sedang tersiksa dalam keadaan haus yang luar biasa. Kini aku berikan segelas air untukmu supaya hausmu terbebas. Syaratnya gampang, katakan la ilaha illa ana, kata setan. Syaratnya gampang. Apa artinya? Katakan tidak ada Tuhan kecuali saya, kecuali setan. Bayangkan, antara sadar dan tidak, haus yang luar biasa, apakah menolak atau menerima air itu lalu diminum? Apa yang menjadi trigger sampai dia menolak atau menerima dan meminumnya? Amal kita sekarang ini. Selagi Allah berikan kesehatan, kesempatan beribadah sebanyak-banyaknya, beramal soleh sebanyak-banyaknya, kesempatan ini yang akumulasi pahala itu bisa menjadi trigger menolaknya. Yang kalau kita sampai menjelang akhir hayat kita sudah tobat nasuha, ya, maka kita bisa menolak. La ana la uridu zalikal ma. Pasti bisa mengatakan itu. Tidak, saya tidak inginkan air itu. Yang saya inginkan adalah tetap dalam tauhid kepada Allah. Tetap meyakini bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Bisa kita nahan itu. Tapi kalau keseharian kita berkelimang dalam dosa, sholat pun sholat hanya sekedar gerakan tubuh saja, takbir, kemudian ruku, sujud, takbir tanpa makna, tanpa penghayatan, hanya sekedar rutinitas gerakan badan saja. Seperti puasa juga sama, seperti hadis mengatakan hanya sekedar lapar dan haus, maka boleh jadi itu yang kemudian merapuhkan keimanan kita saat sakaratul maut. Air itu kita minum, lalu setelah itu kita mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan sul khotimah, pasti langsung dimasukkan ke dalam api neraka nantinya. Nauzubillah. Jadi mumpung Allah berikan kesempatan, maka yang namanya sholat kita usahakan semaksimal mungkin. Kita usahakan bisa berjamaah semaksimal mungkin. Kalau sholat Jumat, walaupun ada pekerjaan, kita datang lebih awal, karena ada hadis yang mengingatkan. Kalau seseorang datang ke Jumatan itu senantiasa menunda-nunda atau mengakhirkan, maka ia pun akan diakhirkan gilirannya masuk surga, walaupun dia calon penghuni surga. Logikanya, diakhirkan masuk surga artinya sama seperti ayat dan hadis tadi, transit dulu di neraka. Harus diawalkan sholat Jumat gitu. Jamaah ketika sempat, usahakan bisa berjamaah. Kan sudah tahu pahalanya saja 27 kali lipat, 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Gitu. Kenapa diabaikan? Ya. Kalau kita datang lebih awal, ada kesempatan sholat qobliyah. Kenapa harus sholat qobliyah? Karena tadi kita sering meninggalkan sholat. Itu diharapkan menutup bolong-bolong kewajiban sholat itu. Sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali ke laptop. Masih terkepal ya tentang sholat. Artinya bahwa kita pernah atau sering meninggalkan sholat. Betul? Betul ya? Oke. Yang kedua, yang selanjutnya, siapa di antara kita yang belum pernah berbohong? Ada nggak? Yang sudah berkeluarga berapa orang sini? Sini saya melihat orangnya muda-muda nih ya. Berapa orang yang sudah berkeluarga? Ada? Ibu-ibu yang sudah berkeluarga? Oke. Pertanyaannya kepada yang sudah berkeluarga.
Ada nggak di antara bapak-bapak yang belum pernah bohong sekalipun sama istri? Hah? Ada nggak? Ibu-ibu ya sebagai istri, ada nggak yang belum pernah dibohongin sama suami? Hah? Ya, hal yang sangat susah ya untuk tidak bohong sama istri, betul? Ya, ya untuk keamanan supaya tidak ribut ya dan sebagainya, ya kita pilih akhirnya berbohong. Tetapi memang ada bohong yang dibolehkan. Kalau di dalam buku Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah almarhum, itu ada bohong yang dibolehkan. Contohnya dokter. Dokter memeriksa si pasien sebetulnya udah stadium 4. Udah ya, hanya tinggal nunggu waktu dalam perhitungan dia, dalam hipotesa dia. Lalu anaknya bertanya, "Dokter, bagaimana dokter? Ibu saya dokter, bagaimana sakitnya?" Gitu ya. "Oh tenang aja, insya Allah sembuh." Padahal dia udah tahu, dalam kalkulasi dia hanya menunggu waktu gitu. Itu menurut Kamka boleh gitu. Boleh yang lain yang gimana? Polisi ketika sedang menyidik, ada misalnya perampok atau pembunuh begitu, pembunuh 2-3 orang. Lalu ketika diinterogasi dia menolak, dia bilang saya tidak membunuh gitu ya. Alibinya di mana? Saya ada di tempat misalnya. Kemudian kamu dengan siapa? Lalu dia katakan. Nah, dia berusaha mengingkar, lalu temannya juga ketika diinterogasi juga mengingkar. Lalu si polisi melakukan sebuah strategi. Benar kamu di sana? Ya, benar kamu tidak membunuh? Loh, teman kamu sudah ngaku. Katanya kamu bareng sama dia membunuhnya. Karena diinterogasi dengan cara seperti itu, lah kalau temannya sudah ngaku, mau gimana lagi? Nggak lagi dia bisa bersikuku kan? Nah, itu strategi polisi yang konon menurut Kamba seperti itu juga boleh. Ya, sampai di situ. Tetapi kalau suami boleh nggak bohong sama istri? Ya, sekarang begini saja logikanya. Ditanya misalnya, tadi ketemu siapa? Gitu kan? Oh, ketemu teman-teman. Di antara teman-teman itu adalah mantan pacar. Ya, di antara mantan pacar. Yang dulu sebelum nikah itu sudah pacaran sekian lama gitu ya, bahkan nyaris tunangan gitu ya. Yang keberadaannya itu dibuat jealous oleh si istri. Ya, si istri sangat jealous kepada mantan pacarnya itu. Tidak boleh nelpon, tidak boleh SMS-an, apalagi BBM-an gitu kan. Tidak boleh ketemuan begitu sama istrinya. Lalu ketika ditanya ketemu siapa, teman-teman gitu ya. Ya. Misalnya ada sebenarnya ketemu mantan pacarnya Anissa ya. Dia nggak bilang, saya juga sebenarnya ketemu Anissa, nggak bilang gitu ya. Andai kan misalnya yang lain, ya ada Tuti, ada Fatima, ada Ahmad, ada Mahmud gitu ya. Nggak disebutkan tuh. Terus ya, berarti kan bohong, padahal dia ketemu Anissa kan gitu. Kalau dia ceritakan ketemu Anissa, pasti marah. Pasti jadi brang-breng-brong, ribut gitu kan. Lalu dia nggak katakan itu. Kira-kira seperti itu boleh nggak? Hah? Boleh nggak cerita? Iya, daripada ribut, ya, daripada berantem, capek, ya, maka saat itu menurut saya, ijtihad saya itu boleh, walaupun tidak ada di dalam buku Hamka itu bohong yang dibolehkan. Iyalah daripada ribut, balik berantem, begitu. Bohong itu bahkan pernah juga dilakukan dalam hal membeli sesuatu. Itu sering dilakukan oleh para suami. Karena biasanya istri suka komentarnya negatif. Misalnya gini, beli barang, beli handphone, karena kita laki-laki malas nawar sampai detail begitu ya. Harganya misalnya 3 juta. Terus sebetulnya kalau di tempat yang lain mungkin ada yang di bawah itu, ada yang 2,5 juta, bisa ada yang lebih murah lagi. Kalau dibilang apa adanya, langsung dikomentar, "Ih, kamu gimana sih? Masa barang segini nih, kamu beli seperti ini harganya? Kamu mau juga?" Ya, capek deh, gitu kan. Kalau diomelin terus, capek deh. Daripada capek deh, akhirnya dengan gampang dibilang, "Oh, itu murah, 2 juta," gitu kan. Supaya tidak marah, gitu. Daripada marah, akhirnya dibilang begitu. Gitu. Nah, yang seperti ini, ketika saya tugas haji, di hotel persis bersebelahan dengan Masjid Nabawi hotelnya itu yang cerita itu mantan menteri. Jadi sedang kumpul, ada Mustafa Bisri, ada Supron Makmur, ada Lukman Saifuri, anggota DPR, ada mantan menteri pariwisata, gitu ya. Ketika itu sedang ngumpul aja lah habis makan malam, dia cerita gini, kalau saya beli sesuatu, istri saya suka komen gitu ya. Suatu waktu saya beli barang gitu ya, sebetulnya harganya 10 juta, saya bilang 3 juta gitu. Daripada saya diomelin, itu menteri yang cerita.
dekat Masjid Nabawi lagi ceritanya. Saya dari dalam kumpulan itu. Dia bilang gini, nah suatu waktu saya bilang seperti itu, apa komentar istri saya? Dia saya marah, tapi dia enggak saat itu komentarnya. Wih, bagus sekali ya Pak ya. Pak, nanti tolong beli lagi Pak ya. Mati aku katanya. 10 juta dibilang 3 juta kan, mati aku katanya. Nanti beli lagi ya. Nah, jadi ada mantan menteri saja sampai seperti itu, bohong kepada istrinya. Itu menteri yang tidak masalah dengan uang kan. Nah, sampai saja juga bilangnya merendahkan harga. Nah, hal seperti itu menurut logika saya ya, walaupun seharusnya tidak boleh, seharusnya adalah jujur sejujur-jujurnya ya, tidak ada dusta di antara kita seharusnya. Tetapi masa iya gitu. Nah, kalau istrinya baik hati, nggak pernah comel, nggak pernah ngomentar berlebihan, mungkin bisa itu. Jadi bohong itu juga tergantung kepada sikap perilaku istri. Setuju nggak nih yang laki-laki? Kalau ibu sih pasti nggak setuju, karena seharusnya enggak. Kami inginnya adalah jujur, segalanya adalah jujur, dibangun di atas kejujuran. Itu pasti ya. Kalau betul ya Bu ya, inginnya seperti itu. Kembali ke laptop ya, jari-jari tidak terbuka bahwa kita pernah bohong. Oke, sepakat ya. Kemudian selanjutnya, ada nggak di antara kita yang nggak pernah bergunjing, bergibah, menceritakan aib orang lain? Ada nggak? Silahkan buka jarinya. Ada? Terbuka jari-jari? Selama Ramadan, kalau Ramadan sih bisa lah kita, ya. Tapi di luar Ramadan, apakah bisa terjaga? Kayaknya susah, ya, susah. Walaupun laki-laki, oke, ya, artinya tidak terpancing untuk menceritakan aib orang lain. Walaupun tidak, misalnya ketika orang lain bercerita, ya kita ngomporin atau kita setuju. Apalagi yang diomongin orang yang kita benci, ya, orang yang kita tidak sukai, manusiawi, oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Belum terbuka ya? Belum Pak ya? Belum. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kita ini orang-orang bekerja. Ada nggak di antara kita yang belum pernah sekalipun mengkondisikan uang subhat dan uang haram? Yang dibawa ke rumah itu murni 100%. Selalu 100% halal. Tidak ada subhat dan haram. Tidak ada hasil cheating. Tidak ada hasil markup kwitansi. Tidak ada hasil manipulasi. Tidak ada hasil kong-kalingkong. Ada nggak yang belum pernah? Hah? Rasanya susah juga ya. Betul. Saya juga tidak terbuka. Mohon maaf saja. Saya yang lama di pesantren, dulu saya dari Gontor. Tadi S1 S2-nya IAIN, tugasnya dosen di UIN gitu kan. Lalu sering ngisi acara dakwah di TV radio. Lalu tidak terbuka. Saya pernah dulu punya PH, production house, yang ikutan tender. Dengan teman, kongsi dengan teman-teman beberapa orang ikutan tender, apakah Departemen Agama, Departemen Sosial, BMG, DEPS, di tempat lain begitu ikutan tender. Kayaknya dari dulu sampai sekarang polanya nggak terlalu jauh berbeda. Artinya polanya adalah pola bukan menang secara objektif, tetapi dimenangkan ya, selalu dimenangkan. Ya Hambalang itu adalah pola yang dimenangkan kan, si pemilik tender itu, dan banyak kasus adalah dimenangkan sampai sekarang nampaknya masih, walaupun ada KPK. Nah dulu saya ngalami, sebelum ada KPK, ngalami dimenangkan. Jadi di satu instansi ada tender program untuk televisi nilainya 1M lebih gitu ya, 1,2M. Kemudian ditenderkan, lalu ada orang dalam, ini ada proyek nih gitu, bisa nggak bantu untuk bridging, menggarapnya gitu. Oh dengan teman oke. Nah orang dalam itu lalu kemudian mengkondisikan, jadi membuat peraturannya oleh kita bersama. Saya dengan kawan-kawan sebagai tim punya PH itu ikut mengkondisikan, membuat aturan supaya PH saya ini menang, begitu. Aturan-aturan yang dibuat supaya menang. Jadi baru diumumkan di koran, gitu. Itu praktek-praktek seperti itu atau semacamnya banyak lah. Bagaimana supaya menang sebelum diumumkan, kira-kira begitu. Sampai sekarang masih. Saya pernah ngalami itu. Lalu tapi konsekuensinya ada panitia tender yang titip Vario, ada yang titip Tiger, ada yang titip ini dan itu gitu. Titip. Ya kalau tidak ya tidak akan dimenangkan gitu. Akhirnya dijalanin itu. Merem dijalanin. Pernah ngalami seperti itu. Setelah selesai harus saweran keuntungannya. Tapi kan karena itu harus di dalam saweran itu tidak bisa dicantumkan di dalam laporan pertanggungjawaban, maka harus membuat lapor pertanggungjawaban ganda. Sekarang orang-orang yang karya kerja ini ada nggak yang belum pernah membuat laporan itu ganda? Yang satu real murni, yang satu yang memang ada unsur permainan.
Gitu. Itu banyak di dalam instansi. Dan saya pernah juga dulu ya, sekarang udah enggak, sekian tahun yang terakhir enggak. Ada yang pernah ngalami itu. Ngerti agama, ngalami itu. Ya. Yang jelas itu ya tidak halal lah, tidak barokah, jelas itu. Ya, saya pernah ngalami itu, gitu ya. Tapi setelah itu, cara seperti cara yang nggak benar, gitu ya, tidak barokah, udahlah, saya tinggalkan, saya tidak lagi, PH-nya sudah tidak lagi diaktifkan, gitu. Saya melihat tidak terbuka jari-jari kita, ya, bukan kalian ya, kita, gitu. Makanya kalau khutbah Jumat saya menyampaikannya, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ya, setiap hari Jumat itu khotib itu rukun, ya, masuk dalam rukun itu mau memberikan wasiat takwa. Ya. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Gitu. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ada yang usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada saya untuk takwa kepada Allah. Saya lebih cenderung menyampaikannya usini wa iyyakum bittaqwallah. Wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Karena memang ya harus ibda bin nafsi. Mulai dari diri sendiri. Ya, oke, kembali ke tadi pertanyaan, kita tidak terbuka, betul ya? Ya, tidak terbuka. Artinya hadis tadi benar. Kita ini menjadi potensial untuk calon penghuni neraka, ya. Dan tentu saja banyak lagi tentang mengecewakan orang tua, apalagi sampai membuat ya orang tua begitu marah kepada kita. Orang tua berharap dikunjungi secara rutin, tapi kita karena kesibukan dan sebagainya kita beralasan, karena ada telepon kita cukup dengan telepon, mohon maaf tidak bisa datang misalnya. Padahal mereka setiap hari mungkin menginginkan datang, didatangin oleh kita. Mungkin tidak harus membawa materi yang banyak berlebihan. Tidak, datang aja udah senang pasti orang tua. Membawa lebih senang lagi, dan itu berarti akan dibuka lebih lebar lagi karena rezeki kita. Kalau kita banyak membantu orang tua kita, memberi walaupun tidak diminta, itu udah otomatis. Nah, baik, tidak terbuka. Tidak terbuka. Saya melihat di sini ada yang usianya mungkin sudah sampai, ada yang 40. Antum udah berapa, Ustaz? 3. 36, belum 40. Saya banyak yang masih muda. Tetapi ada usia yang disebutkan oleh Nabi dan itu sebagai warning, ya, peringatan. Itu usia 40, sesuai dengan usia kenabian. Nabi bersabda, "Man atat alaihi arba'una sanatan walam yablugh khairuhu syarhu falyatahajjar ilan nar." Siapa yang usianya sudah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya, falyatahajjar ilan nar, maka lemparkan saja ke dalam api neraka. Hadis Nabi yang lain agak beda bunyinya. Man atat alaihi arba'una sanatan walam yablugh khairuhu syarhu falyasta'id ilan nar. Siapa yang usianya sudah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum melebihi keburukannya, sholat-sholat wajib yang dilaksanakannya belum lebih banyak daripada sholat wajib yang ditinggalkannya, amal-amal soleh yang dilakukannya belum lebih banyak daripada dosa-dosa yang diperbuatnya, orang yang seperti ini falyasta'id ilan nar, maka siap-siaplah dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, pemahaman siap-siap dimasukkan ke dalam api neraka artinya kita masih diberi kesempatan agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Caranya bagaimana? Apa yang kita lakukan ini? Selagi Allah berikan umur panjang, kehidupan, sehat jasmani, rezeki, pekerjaan, kita gunakan semuanya itu sebagai ladang akhirat. Karena kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul jannah. Dunia itu harus kita jadikan sebagai ladang untuk menjadi penghuni surga. Yang dimaksud dengan dunia itu adalah ya pekerjaan, ya rezeki, ya jabatan, ya istri, anak, rumah, kendaraan, sebagainya. Itu harus dijadikan ladang untuk menjadi penghuni surga. Itu perintah Nabi, ya. Al-Quran bahkan mengatakannya harus bersiap-siap sebelum mati. Kita ini tidak tahu di usia berapa kita akan dipanggil oleh Allah. Al-Quran tidak menjelaskan si fulan usianya nanti meninggalnya di atas 60, di atas 70, di atas 50, di atas atau di bawah 30. Nah, tidak menjelaskan Al-Quran itu. Yang ditegaskan dalam Al-Quran itu adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Usianya berapa? Enggak dijelaskan. Sedang melakukan apa? Tidak dijelaskan. Sudah tobat atau belum? Juga tidak dijelaskan. Jadi tergantung kitanya. Hanya saja Al-Quran kemudian mengingatkan
Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka siapkanlah bekal, sebab sebaik-baik bekal adalah takwa. Puasa muaranya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kita diperintahkan oleh Al-Quran itu untuk tidak menunda-nunda. Mohon ampun pada Allah. Kita ini kan sekarang di dalam 10 hari kedua. 10 hari kedua itu apa? Hari-hari apa? Magfirah. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah magfirah, 10 hari ketiga adalah itqu minan nar, terbebas dari api neraka. Kita sekarang ini dalam fase 10 hari kedua. Artinya ayyamul magfirah, hari-hari ampunan dari Allah. Maka surat Ali Imran ayat 133 membahasakannya dengan kalimat perintah. Wasari'u, maka bergegaslah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Lagi-lagi muttaqin, kata takwa. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah dan bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa dikatakan bergegaslah, buru-burulah, segeralah? Karena kita tidak tahu, kita berpacu dengan kematian. Yang seandainya, ikhwan akhwat, andaikan besok atau lusa kita meninggal, dipanggil oleh Allah, kira-kira antara dosa dan pahala itu mana yang lebih banyak? Yang sudah kita kumpulkan itu, yang sudah kita investasikan itu, lebih banyak dosa atau pahala? Dan kita meyakini adanya yaumul mizan, yaumul hisab, hari pertimbangan, hari perhitungan. Kita meyakini itu. Semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini akan ditimbang, akan dihitung mana yang lebih banyak dosanya atau pahalanya. Yang kalau lebih banyak pahalanya, bisa dipastikan kita selamat. Selamat di alam kubur, selamat di akhirat, menjadi penghuni surga. Tapi, kalau yang lebih banyak adalah dosa-dosanya dan kita belum tobat sampai kita wafat, sangat dipastikan penderitaan, kecelakaan, baik siksa kubur maupun siksa di neraka. Pertanyaannya, karena tidak terbuka jari-jari kita tadi, tapi kita juga sholat rutin, kita juga puasa, lalu ternyata imbang. Bagaimana seandainya pahala dan dosa sama? Tidak lebih berat ke pahala, tidak lebih berat ke dosa. Ada riwayat yang menjelaskan terhadap makhluk Allah, umat Rasul yang seperti ini, itu nasibnya tidak dimasukkan ke dalam surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Suatu tempat namanya Al-A'raf, suatu tempat yang tertinggi. Nah, lalu ketika dia di sana nanti di akhirat, di tempat yang tertinggi dan menyendiri, dia lihat ke kanan, oh ada ibunya, ada ayahnya, gitu kan. Dia lihat ke kiri, oh ada saudaranya, ada teman kantornya, misalnya, di neraka. Terus dia, tapi lama-lama dia bosan juga. Dia ingin menikmati surga. Karena dia ketika di dunia, dia sholat juga, dia puasa juga. Akhirnya dia ngadu sama Allah, ya Allah, ketika di dunia, bukankah saya sholat? Bukankah saya puasa? Bukankah saya beramal soleh? Kata Allah, betul kamu sholat, tapi kamu juga sering melalaikannya. Tapi sholat kamu juga sekedar gerakan-gerakan tubuh saja. Betul kamu puasa, tapi juga sekedar nahan lapar dan haus. Tidak ada pemaknaan, tidak ada ibadah secara maksimal. Timbangan kamu sama, makanya kamu di situ. Ya Allah, saya akui, saya merasa ya Allah, tapi saya ingin merasakan di surga. Bagaimana caranya ya Allah? Kami mohon ya Allah. Si hamba tadi memohon, memelas kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Rahman, Maha Rahim. Baik kalau begitu, karena timbangan kamu sama, supaya timbangan kebaikanmu lebih berat, sedikit, besar, bisa, kamu minta deh 1 zarah kebaikan kepada orang tua kamu, kepada ayahmu, ibumu yang di surga. Senang dia. Dulu ketika di dunia malas silaturahim sama keluarganya, sama orang tuanya, malas silaturahim. Lebaran juga cuma minta maaf saja, ya, lewat SMS, lewat telepon. Itu disuruh silaturahim, senangnya bukan main silaturahim saat itu. Dengan gembira dia datangi, ditemui, ketemu tuh ayahnya. Begitu ketemu ayahnya, wah bukan main saling melepas rindu, saling curhat ya, pelukan. Kemudian sampai kepada pertanyaan, kemana aja Ananda selama ini? Ayah cari-cari tidak ketemu. Dia ceritakan, dia di setempat Al-A'raf. Lalu apa yang buat Ananda datang ke sini? Lalu dia sampaikan, Ananda diperintah oleh Allah untuk minta 1 zarah kebaikan kepada ayah Anda. Tolonglah berikan Ananda 1 zarah kebaikan. Apa kata ayahnya? Dalam benak ayahnya, saya di dunia juga sama berbuat dosa dan maksiat, berpahala, beribadah, dosa, pahala, dosa, pahala. Jangan-jangan justru saya bisa selamat karena 1 zarah itu. Satu yang ada dalam benak pikirannya. Lalu dia bilang, Ananda,
Ketika di dunia semua yang Ananda minta, ayahanda penuhi. Mulai dari sekolah TK sampai SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan nikah pun ayah penuhi kebutuhan. Ayah bangunkan rumah untuk kebahagiaan Ananda. Semua ayah berikan. Tapi yang satu ini, kalau sekarang mohon maaf Ananda. Jadi individualis, nafsi-nafsi. Dan individualis manusia itu bukan nanti di akhirat. Ketika di dunia saja, ada ayat yang menegaskan, mengatakan begini, wa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likum limri'in minhum sya'nun yughnihi. Artinya, ketika ditiupkan sasangkala yang kedua, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya, pada saat itu setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Artinya apa? Dia akan sibuk apakah selamat atau tidak pada saat hari kiamat ditiup itu. Alih di dunia sudah mulai nafsi-nafsi itu, individualis itu. Yang diminta pertanyaannya adalah apa yang kita perbuat sebelum kiamat itu dan apa yang mereka perbuat itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Ayahnya di akhirat udah mulai individualis. Kata ayahnya, tolong coba minta sama ibumu. Kecewa tidak dikasih sama ayahnya, dia masih ada cerita harapan. Lalu dia datangi, dia cari ibunya, dan begitu ketemu senangnya bukan main, pelukan, curhat dan sebagainya. Terjadi proses dialog yang sama. Diminta satu jar kebaikan sama ibunya perempuan juga sama. Dosa, pahala, dosa, pahala, dosa, pahala. Sama. Tidak dikasih juga. Jangan menyesal. Nah, kisah ini saya tidak harus ceritakan bagaimana selanjutnya. Ya, karena dengan syafaat Rasulullah mungkin nanti bisa, dan dengan rahmat Allah bisa dimasukkan ke dalam surga. Tetapi hikmahnya adalah satu zarah kebaikan ketika sudah dicabut nyawa, sudah mati, dan ketika nanti sudah di akhirat, tidak akan kita dapatkan. Satu zarah kebaikan. Ramadan ini, ketika Allah masih berikan kesempatan umur panjang, ribuan zarah bisa kita raih kalau kita mau. Kita niatkan. Jutaan zarah bisa kita kumpulkan dengan sedekah. Bisa kita kumpulkan. Maka mumpung Allah berikan kesempatan nih. Allah berikan kesempatan. Kita maksimalkan. Kita masih punya waktu antara 12-13 hari lagi atau 12 hari lagi. Kita maksimalkan beribadah sebanyak-banyaknya. Kalau kita bersedekah, dilipat gandakan pahalanya. Nah, Nabi memberikan sebuah gambaran perbandingan pahala antara sholat, puasa, dan sedekah. Dalam sebuah hadisnya begini. As-sholatu tusilu sohibaha ila nisfi thariq, wasyamu yusiluhu ila babil malik, wasadaqatu ta'khuzu biyadi yusiluhu ilal malik. Tusiluhu ilal malik. Artinya gini, sholat itu akan membawa orang yang mengerjakannya hanya kepada setengah perjalanan. Bayangkan, sholat yang kalau kita lalai 15 macam azab itu kalau kita kerjakan hanya membawa kepada setengah perjalanan. Wasyamu yusilu ilal malik, ilal babil malik, dan puasa membawa orang yang mengerjakannya hanya kepada pintu raja. Tapi sedekah yang dibawanya dengan tangannya sendiri akan membawanya langsung kepada raja. Maka kalau coba kita kaitkan dengan hadis yang sering disampaikan, liso ini farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal iqairobi. Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Maka ini sempurnanya ibadah yang bisa sampai pada target bertemu dengan Allah itu, yaitu ketika disempurnakan sholat, puasa, sedekah. Sedekah. Pahala kita ini ada dua macam. Pahala yang kita raih dari ibadah mahdoh, seperti sholat, puasa, haji, umroh. Kemudian ada pahala dari ibadah sosial, dari sedekah. Kalau yang dari ibadah mahdoh kita lakoni, kita dapat pahala. Kalau kita sholat, tidak ada pahala. Bahkan kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Puasa, kita lakoni, kita dapat pahala. Tidak puasa, tidak ada pahala. Haji, umroh juga begitu. Itu kita bisa kumpulkan selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, segar, muda seperti sekarang ini. Tapi ada pahala yang walaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Itu sedekah. Sedekah. Nabi bersabda, "Mandala ala khairin falahu ajrun kafaili." Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, baginya pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Kita memberikan mukena
sarung, koko, kopiah kepada anak yatim. Sarung, koko, mukena digunakan untuk sholat. Anak yatim yang sholat dapat pahalanya sholat. Kita yang menghadiahi, memberikan sedekah sarung, koko, mukena itu dapat pahala sebagaimana pahalanya sholatnya si anak yatim tadi. Sekian banyak yang kita berikan kepada anak yatim, sekian banyak pula investasi pahala kita. Itu yang dinamakan passive income pahala. Ya, kalau coba kita kaitkan dengan Robert Kiyosaki dengan 4 kuadran, ya, ada buruh, ada expert, kemudian ada capital, pemodal, investor, lalu yang keempat itu passive income. Ya, kalau buruh, dia bekerja, dia dapat upah, ya, dengan standar UMR. Expert, ya seperti teman-teman sekalian, Iwan Akhwat sebagai sarjana kerja dapat upah. Kerja, kalau nggak kerja nggak dapat upah. Sehari saja nggak masuk dikurangi itu transportasinya. Jelas, ya. Lalu ada investor. Investor dia punya duit, tidak harus dia yang bekerja. Dia bangun restoran, orang lain disuruh bekerja, dia bisa menikmati keuntungan. Tapi juga punya risiko. Punya risiko kalau kemudian bangkrut, rugi juga. Tidak dapat itu. Maka yang sering dijadikan sebagai sandaran referensi bagi para aktivis MLM, yang keempat itu, kuadran keempat menurut Robert Kiyosaki, yang namanya passive income. Dia bangun downline sebanyak-banyaknya. Downline itulah yang bekerja, yang bergerak, lalu dia dapat poin-poin tuh. Dia dapat cash flow-nya, lalu poin-poinnya semakin besar, semakin menggunung, sampai kepada silver, platinum dan sebagainya. Ya, passive income. Nah, dalam analogi kita ibadah juga bisa seperti itu. Maka downline yang kita bangun itulah kita membantu masjid, membantu madrasah, memberikan beasiswa anak yatim, janda-janda yang nggak berdaya kita bantu kehidupannya, tetangga, teman nggak punya anaknya belum bayar sekolah sampai 3-4 bulan kita bebaskan, anak atau teman istrinya sudah 9 bulan mau melahirkan nggak ada duit pusing kita bebaskan, bukan hanya kita pinjamkan kita bantu. Itu yang namanya jihad. Yang kalau kita lihat dalam surat At-Taubah itu jihad bil amwal. Surat At-Taubah ayat 20 mengatakan gini. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwa raganya sangat besar derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Coba kita pahami, ayat ini mengatakannya wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Jihad di jalan Allah dengan hartanya. Dulu wa anfusihim kemudian, lalu dengan jiwa raganya. Artinya jihad dengan harta ditempatkan lebih dahulu ketimbang dengan jiwa raga. Itu punya makna lebih utama. Maka membebaskan teman yang mau melahirkan gak punya uang, itu jihad. Orang yang berjihad kalau meninggal fisabilillah. Orang yang meninggal fisabilillah dijamin masuk surga. Jadi jari-jari tidak terbuka itu bisa terhapus dosa-dosa itu oleh jihad-jihad kita, jihad amwal. Nabi bersabda, wa atbi isayyata al-hasanah tamhuwa. Maka sertailah perbuatan-perbuatan dosa-dosa di masa lalu, tidak terbukanya jari-jari kita itu, sertai dengan ibadah-ibadah kemudian. Sertai dengan amal-amal soleh kemudian. Dengan amal sodakoh kemudian. Maka ibadah, amal soleh, sodakoh di kemudian hari ketika kita lakukan di sisa umur kita itu akan menghapus dosa-dosa di masa lalu. Seberapa banyak dosa-dosa kita, ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa hambanya. Jadi ada harapan. Kita mengaji ini dalam rangka bagaimana menyadarkan diri kita untuk tidak menunda tobat. Wasari'u ila magfirah. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah. Ya. Kita tidak tahu sampai usia berapa kita akan meninggal. Baik, sudah pas 1:30. Saya cukupkan sekian, tapi intinya adalah hidup itu adalah investasi. Ya, dalam investasi ada loss and profit, ada untung dan rugi. Maka mari kita berusaha untuk senantiasa profit, ya, senantiasa untung dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Ya pastilah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, baik selama Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ramadan yang sebulan ini mampu meramadankan 11 bulan kemudian. Artinya maksud Ramadan adalah pembakaran keangkara murkaan, pembakaran perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Mampu membakar keberanian berbuat dosa di 11 bulan kemudian setelah Ramadan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembicara. Alhamdulillah,
Setelah kita dengarkan tausiah dari Ustadz, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk di sini diberikan untuk tanya jawab bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada souvenir dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan dalam 10 pertanyaan Ya. yang kecenderungan manusia ya Ustaz. Ya. Salah satunya, apakah kita yakin atau terbebas dari masalah halal, subhat, haram tentang harta yang kita bawa ke rumah, kaitannya di tempat kerja. Bagaimana kalau lingkungan tempat kerja kita menuntut atau kecenderungannya ke dalam hal tersebut? Antisipasi kita bagaimana menyikapinya. Terus kedua, tangan kita tadi tidak ada satupun yang terbuka jarinya. Ya. Itu bisa dikurangi dengan salah satunya sedekah infak tadi ya. Ya. Bagaimana menyikapinya agar kita tidak terjebak riya dan sum'ah dalam hal bersedekah atau berwakaf atau apa. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan yang menarik. Yang bagus ya, langsung saja. Yang pertama, ketika lingkungan yang tidak kondusif mengkondisikan untuk itu, ya itu sebabnya kita harus memiliki benteng pertahanan diri, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita. Biarlah orang lain melakukan, tetapi kita tidak. Tetapi itu pun sesungguhnya kalau lihat dari konsep agama, itu menunjukkan selemahnya iman. Karena yang namanya dakwah itu bukan kewajiban para ustadz saja. Kalau coba kita lihat dari ayat yang berbunyi baligu, hadis yang mengatakan baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, itu kepada semua orang untuk bisa berdakwah. Jadi dakwah individu. Al-Quran mengatakan ada dakwah kelompok. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok dari kalian yang bisa amar ma'ruf, ya, senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan bisa mencegah kemungkaran. Hendaklah, gitu ya. Itu menunjukkan kewajiban dakwah secara kelompok, bukan individu. Tetapi di situ tidak disebutkan bukan hendaklah para ustadz amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada sekelompok dari kalian. Berarti kewajiban berdakwah milik semua orang, baik yang berprofesi ustadz, mubalik, dosen, ataupun kita karyawan. Kalau kita lebih dalam lagi, kita lihat hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Kata Nabi, siapa yang melihat satu kemungkaran, ya tadi, kemungkaran dalam hal permainan keuangan, finansial. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Artinya kalau dia sebagai pejabat, maka sebagai atasan dia merubah kemungkaran itu, bukan kemudian mengamini dan menunggu upeti, ya. Nah, rubah dengan jabatannya, dengan tangannya. Kalau tidak bisa, karena dia bukan sebagai pejabat, bukan sebagai atasan, maka rubah dengan lisan, dengan nasihat-nasihat, argumentasi-argumentasi. Oh, tidak bisa juga, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai seorang intelektual, bukan sebagai ustadz, bukan alumni pesantren, tetapi rubah dengan hatinya. Artinya apa? Tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan kemungkaran yang ada di depan mata kita itu. Artinya permainan-permainan yang culas itu, yang cheating itu, kita tidak setuju. Tapi kata Nabi, itu menunjukkan selemah-lemahnya iman. Jadi memang benteng dari kita. Lalu kalau bagaimana kalau kita frontal, lalu kita mencegah, mengamalkan hadis Nabi? Ya kita akan berhadapan dengan dua persoalan. Persoalan yang pertama, kalau kita frontal, ternyata itu bisa membuat kita bisa mental. Daripada mental, udah safety first, kita cari jalan aman. Jalan aman, ambil yang ketiga itu. Kita mencegahnya dalam hati sajalah, sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada perbaikan di instansi ini, misalnya di instansi anu dan sebagainya. Ya Allah, itu dengan doa kita doakan. Berikan hidayah ya Allah, petunjukmu ya Allah,
agar semua bisa berjalan dalam relmu ya Allah, sesuai dengan syariahmu ya Allah. Itu kita dalam doa. Jadi tetap jangan larut. Sebanyak apapun, yang jelas pertama, kalau itu kita ambil uang yang haram itu kita kondisikan, kita terima karena yang lain-lain juga terima, kita ikut larut, kita terima, yang kita bawa ke rumah, dibelanjakan makanan, minuman, lalu kemudian dalam tubuh masuk dalam darah yang mengalir, masuk dalam detuk jantung anak kita, istri kita, dan itu adalah hasil dari kompromi dengan setan, maka bisa berdampak kepada perbuatan tabiat setonia. Jadi kalau istri berperilaku seperti setan, pemarah gitu ya, yang kemudian tidak masuk akal sifat wataknya itu, boleh jadi karena dulunya pernah kita empanin dalam bahasa itu dengan uang haram. Anak berperilaku seperti kesetanan, dia berani melawan sama orang tua, melebihi di luar kewajaran dari seorang anak perbuatannya. Boleh jadi karena kita pernah memberikannya dengan uang haram. Belum lagi ya akibat-akibat yang lain. Maka lebih baik kita berusaha untuk Assalamualaikum. Ya. Ya. Ya, maaf saya sedang ada pengajian ya. SMS aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu. Yang kedua, pertanyaan tentang gimana? Yang kedua? Iya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu sangat tergantung kepada niat dalam hati kita. Yang tahu dia atau tidak adalah kita. Tapi bukan berarti bahwa kita harus selalu diam-diam gitu ya. Yang seperti yang dianjurkan ketika kita bersedekah, kalau perlu tangan kiri pun tidak tahu misalnya gitu ya. Artinya jangan sampai riya, jangan sampai orang ini gua sedekah nih, sekian nih gitu. Tapi zaman sekarang perlu ada uswah, keteladanan. Kalau niat kita bukan untuk riya dan pamer, tapi agar saya menjadi pemula nih yang memelopori sedekah ini, niat lillahi ta'ala gitu. Tidak masalah. Sampai-sampai kalaupun kemudian mendatangkan media, kalau niatnya adalah untuk uswah supaya orang lain terpancing dan ikut bersama-sama dalam gerakan sosial itu, menurut saya tidak masalah. Itu tergantung ke dalam hati niatnya, untuk tidak terjebak ke dalam kondisi riya. Jadi tergantung niat. Memang yang harus dilakukan adalah kita memberikannya dengan ikhlas. Satu ya, ikhlas. Lebih baik banyak asal ikhlas, kan begitu ya sedekahnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 mengatakan begini, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fi wala khullatun wala syafa'atun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Nah, ini kata perintah, fi'lul amri. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hakikat dari kata perintah wajib dilaksanakan. Nah, infakkanlah rezeki yang aku limpahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak lagi persahabatan, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi syafaat. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Artinya apa? Kita diperintahkan menginfakkan itu sebelum kita mati. Infak itu bernilai pahala, pasif income pahala, walaupun kita sudah terbujur di dalam kubur, pahalanya terus mengalir ketika kita berikan pada saat kita hidup. Kalau kita sudah mati, seberapa banyak pun deposito di bank, rumah mewah, kendaraan mahal dan sebagainya, itu bisa tidak bernilai apa-apa, bahkan mudorot. Apalagi kalau anaknya orang yang gila harta, mereka rebutan warisan, tidak ada lagi manfaat. Maka sikap yang bijaksana dan arif dan menunjukkan cerdas spiritual kita adalah sebelum mati, separuh kita infakkan, separuh persiapan masa depan anak. Bernilai pahala. Itu yang menyelamatkan. Kalau kita mati, hanya 3 macam yang mengantar ke dalam kubur. Keluarga, harta, amal perbuatan. Begitu selesai prosesi penguburan, sendirian dia dalam kubur, tempat yang suci, sempit, sunyi, sepi, sendirian. Setelah itu, yang pertama dan kedua, keluarga balik ke rumahnya, anak-anak balik ke rumahnya masing-masing dengan keluarganya. Harta, mungkin punya mobil mewah, ke area kuburan ikut nganter, motor ikut nganter,
Perhiasan yang dipakai istri anak ikut nganter. Selesai dikubur, harta itu kembali. Yang tinggal amal perbuatan yang setia itu. Pertanyaannya, amal perbuatan yang mana? Amal soleh atau amal dosa? Itu yang menemani. Maka ada nanti ditemani oleh dua macam makhluk. Makhluk yang pertama adalah makhluk yang menjijikan, yang menyeramkan, baunya bukan main, tersiksa. Itu adalah amal perbuatan buruk, dosa-dosa ketika hidup. Itu yang menemani. Lalu ada ditemani oleh makhluk yang rupawan, yang semerbak harumnya, surroman ro'a, istilahnya, yang mengenakan untuk dipandangnya. Itu adalah amal soleh kita, ibadah-ibadah kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita yang menemani. Yang kalau sebelum mati, bergelimang dengan dosa, belum sempat tobat, kita akan di tempat bagaikan lubang di antara lubang api neraka. Yang kalau banyak amal soleh, bagaikan di antara taman di taman surga. Itu sebabnya ketika kita berdoa untuk yang sudah meninggal, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran. Ya Allah, jadikan kuburannya bagaikan taman di antara taman-taman surga. Jangan jadikan kuburannya bagaikan lubang di antara lubang api neraka. Artinya jelas ada dua macam nasib di dalam kubur. Kalau ada pertanyaan, ada nggak sih alam kubur? Siksa kubur? Siapa yang disiksa? Kita kan terdiri dari tiga. Badan, jasad, ada jiwa, ada ruh. Ruh min amri Rabbi. Ruh kembali kepada Allah. Jasad akan hancur, tinggal tulang belulang. Apanya yang disiksa? Jiwa yang mengalami penderitaan itu. Jiwa yang mengalami penyiksaan dan merasakan siksa itu. Ada yang namanya siksa kubur itu. Baik, jadi saya akan tutup dengan sebuah anekdot. Ya, ada ibu-ibu sini yang keren, yang cantik-cantik begitu ya. Jadilah wanita-wanita solehah, wanita-wanita yang sempurna. Ya, ada 5 rahasia istri sempurna. Bagi yang masih jomblo, ya, saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh dan jodoh yang soleh gitu ya, dan menjadi wanita yang sempurna. Ciri-ciri wanita sempurna ini nih Bu, ya, akhwat, ini ciri-ciri istri sempurna. Ya, yang pertama, seorang istri yang cantik, pintar bersolek, memasak dan mengurus rumah adalah penting. Nah, satu, ciri-ciri yang ke-1 ya, ada 5 semuanya. Yang kedua, seorang istri yang periang, energik, dapat membuat kita tertawa dan menghibur di kala susah juga penting. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, seorang istri yang pengertian, soleh, jujur, taat beribadah, dan dapat dipercaya, itu sangat penting. Bertiga ya. Nah, kemudian yang keempat, seorang istri yang dapat memahami dan memuaskan Anda lahir batin juga tidak kalah penting. Ya, keempat. Tinggal yang kelima ya. 5 rahasia istri sempurna. Nah, yang kelima yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah keempat istri tersebut tadi, jangan sampai saling mengenal satu sama lainnya. Itu anekdot. Baik, yang terakhir, ya, intermezzo yang terakhir. Tapi ini sih saya tidak dialami, kayaknya kalau ini semuanya masih segar-segar bugar. Tapi adalah secara siklis usia, ada 9 tanda pria atau wanita dianggap tidak muda lagi. Ada tanda-tandanya. Kalau ini sih masih muda-muda saya lihat, masih segar. Tidak ada, tidak termasuk di dalamnya kayaknya. Tapi nggak ada salahnya sebagai informasi. 9 tanda itu, yang pertama membaca makin jauh. Nah, termasuk saya nih kan, membaca pakai plus jauh. Kalau dekat saya udah nggak bisa baca, harus pakai kacamata. Nah, membaca makin jauh itu tandanya sudah tidak muda lagi. Ya memang saya sudah tidak muda, sudah setengah abad umur saya. Ya, yang kemudian kencingnya makin dekat, itu tanda sudah tidak muda lagi. Dulu tidur berhadapan, ya, tanda tidak muda lagi itu. Nah, kini tidurnya beradu punggung. Nah. Kemudian dulu suka pakai minyak wangi, kini sering pakai minyak angin. Nah, iya. Kalau yang sudah ngalami pasti dia akan oh iya gitu. Kalau teman-teman pasti belum ngalamin kan ya. Tapi kan bisa ketampak kan, gitu ya. Ini sering menyolid. Kemudian dulu 2 kali dalam seminggu, nah, tandanya tidak muda lagi. Kini hanya 2 kali dalam sebulan, gitu. Apaan tuh? Ya kayak belum ngalami jadi belum nyambung gitu ya. Kemudian
Dulu keras sekali selama menunggu. Nah, kini lama sekali menunggu keras. Nah, makanya tugas wanita itu, ya, wanita itu kepada suami itu harus pandai-pandai bisa mengeraskan yang lunak dan melunakkan yang keras. Itu tugas seorang istri. Maksudnya apa? Gini, maksudnya mengeraskan yang lunak ini begini. Biasanya mood bekerja itu fluktuatif. Kadang semangat bekerja gitu, wah semangat untuk bisa menambah income, side income, ada tambahan semangat gitu ya. Nah, tapi kadang-kala bete luar biasa, moodnya betul-betul under untuk bekerja itu, malas bukan main. Disitulah fungsi seorang istri, menguatkan, ya, mengeraskan yang lembek, yang sedang down tadi, gitu. Kalau melembutkan yang keras, seringkali emosi kita itu fluktuatif juga, ada masalah di kantor, bete, ada persoalan dengan teman, ribut dan sebagainya. Begitu pulang, wah emosi. Maka tugas istri adalah bisa melembutkan yang sedang emosi itu. Nah itu maksudnya, ya, melembutkan yang keras, mengeraskan yang lembut. Iya, itu tugas istri. Oke, selanjutnya, kalau dulu langsung on, kini gampang down. Oh John, please don't. Dulu sering makan enak, kini sering makan obat. Nah itu tanda tidak muda lagi kan. Dulu korbankan kesehatan demi kekayaan, kini korbankan kekayaan demi kesehatan gitu. Itu menurut penelitian seorang dokter. Jadi 9 tanda tidak muda lagi. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, ya. Allah limpahkan, mudahkan rezeki kita, dan Allah ampuni semua kesalahan dan kehilapan kita. Allah bisa menjaga diri kita tetap seolah-olah dalam situasi kondisi Ramadan di 11 bulan kemudian dan di waktu-waktu selanjutnya. Mudah-mudahan Allah jaga istiqomah, ya, istiqomah. Kita menjadi istiqomah di dalam hal amal perbuatan. Saya kembalikan kepada pembaca. Alhamdulillah, karena waktu memang sudah tidak memungkinkan, maka kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don on. Ya. Ya Allah.